Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu, ayah bunda, orang tua, murid, dulu peserta didik, pernah murid, kemudian siswa, peserta didik, ini kurikulum yang baru lagi, yang baru mengganti menjadi murid. Murid kelas 1 tahun ajaran 2025-2026 yang Dua Sukoharjo, yang saya banggakan ini, tim saya luar biasa. Di sebelah kanan saya ini koordinator bidang kurikulum Bu Bibit, di sebelah kiri saya koordinator bidang kesiswaan. Jadi kita kayak bisikan menyampaikan dari depan guru semua. Nanti di depan sini nanti ada guru kelas 1 bisa perwakilan salah satu. Dan yang di sebelah paling sana yang tadi musisi yang luar biasa, kami pada beliau yang lebih luar biasa, koordinator bidang humas. Inilah yang mempublikasi kami Dua Sukoharjo sehingga ayah bunda bisa hadir di sini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 10 Juli 2025, yang awalnya sebenarnya kami jadwalkan hari Sabtu ya bunda. Kami tahu mungkin sebagian besar yang bunda itu hari kerja, jadi hari Sabtu mungkin lebih longgar. Namun pada Allah yang seharusnya kita itu pelatihan di hari Rabu, narasumbernya masih ada di Sumbawa, akhirnya kita undur dari Sabtu latihannya, dan untuk pertemuan kita saya ajukan hari ini. Ini maklum ya. Hari ini insya kita akan melaksanakan sebuah kegiatan kita sebut awal usana. Jadi kalau ada akhir usana, ini awal usana kita mengawali tahun ajaran 2025-2026. Di sini nanti mengapa sih kita harus bertemu? Tanggal 12 nanti kan tanggal 14 ya. Tanggal 14 itu anak-anak sudah masuk. Ini ada beberapa anak yang kayaknya sudah nggak sabar ingin masuk ini. Ya, sehingga ikut undian kelasnya. Namun mohon maaf apabila belum bersih. Karena rencana kami itu kan dari Jumat kita sudah bakti. Hari Sabtu mengundang Bapak Ibu, kemudian bisa menyaksikan pilihan ruangan yang akan ditempati oleh anak-anak. Namun ini mulai mungkin hari ini mau kerja bakti juga bisa karena guru-guru kelas 1 menyambut Bapak Ibu semuanya. Nah, mengapa perlu kegiatan ini ya bunda? Jadi kegiatan ini disampaikan menyampaikan informasi apapun dari madrasah, kami juga ingin menyamakan persepsi. Tidak kenal maka tidak sayangan, maka kita harus kenal supaya kita sayang. Kemudian dari sayang itu seperti yang bunda dulu waktu belum menikah, pasti kan ada rasa kenal dulu. Setelah kenal lama-lama kok sayang. Setelah sayang menyatakan cinta. Setelah itu cinta itu disertai dengan rasa percaya. Gimana? Pasti harus ada rasa percaya. Kalau tidak ada rasa percaya pasti tidak akan sampai ada putra-putrinya ini. Jadi sebuah hubungan dua orang saja harus disertai dengan rasa percaya. Apalagi ini hubungan antara lembaga sebuah pendidikan yaitu di Dua Sukoharjo dengan ayah bunda yang berjumlah sekitar berjumlah 200 kalau yang sini saja 184 pasang orang tua. Jadi kita harus mengawali hubungan kita ini dengan rasa saling percaya. Itu ya. Saya nggak akan mulai kalau kita belum ada rasa percaya. Ayo bunda kita bisa ya menumbuhkan rasa saling percaya ya. Bismillah, insya Allah kita saling percaya. Kami mempercayakan putra putri kepada panjenengan, mempercayakan kepada kami itu percaya kepada panjenengan. Itu di samping itu kita juga menjalin silaturahmi. Insya Allah nanti akan dibentuk POM, paguyuban orang tua murid. Dulu sempat kita ganti POPD, kembali kita POM. Sebenarnya saya lebih suka POPD. Kalau POM itu kayak pom bensin gitu ya. Ada kegiatan POM gitu, pom bensin. Ya nanti kalau menjalin silaturahmi ada
harus kerjasama. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa di-handle sendiri oleh madrasah. Itu kerjasama dengan ayah bunda semuanya. Kata di ayah bunda, nah ini untuk sekarang ini saya mohon izin untuk menyampaikan program video Sukoharjo. Masya Allah, ini nanti kita ya. Masya Allah, atau belum ya yang benar. Saya juga ada pakaian dinas, artinya meninggalkan kedinasan demi kepentingan dulu. Oke, tentang madrasah saya yakin ayah bunda sudah searching, karena di sini juga saya lihat wajah-wajah lama ya, maksudnya wajah-wajah familiar gitu, artinya sudah ada yang kakak-kakaknya di sini. Gitu. Apa tadi? Yang kakak-kakaknya sudah di sini, mohon tunjuk tangannya. Angkat tangannya. Insya Allah banyak juga. Alhamdulillah. Kalau yang wajah-wajah masih belia itu berarti mungkin putra pertama gitu ya. Karena saya wajah-wajah belianya juga banyak. Dia mungkin kelahiran 8. Ini kelahiran berapa? Ini kelahiran 80. Oh 90 saja nanti ada. Dua kelahiran 90. Ini dua Sukoharjo. Ini dulu sebenarnya sekolah jauh dari Nil 1 Sukoharjo. Tapi di tahun 1993 tepatnya tanggal 25 Oktober berdiri sendiri dengan nama Jetes, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jetes. Kemudian di tahun 2000 berapa ya Kak? 2018 mulai berubah nama menjadi MI Negeri 2 Sukoharjo. Ada pun jumlah pendidiknya tadi disampaikan oleh Pak Kun sampai ratusan, itu kan ratusan, 100 lebih sedikit gitu. Itu sudah termasuk ratusan ya. Jumlah pendidik kami ada 95 pendidik dengan jumlah peserta didik saya nggak tahu, saya belum mau organisasi dengan kesiswaan belum nggak ada di 1216 ribuan, betul ribuan 1000 lebih gitu kan, berarti sudah ribuan. Nah ada pun jumlah pendidik yang 95 itu ayah bunda. Untuk ASN-nya, ASN itu ada PNS, ada P3K, sejumlah 67. Non ASN-nya 28. Ini alhamdulillah. Tahun ini per Maret kemarin 21 GTK kita diangkat menjadi P3K. Sehingga sudah bertambah banyak untuk ASN-nya. Kemudian jumlah pendidiknya ada 22. Yang ASN 10, non ASN 12. Pending itu terdiri dari ada yang di PU, administrasi, ada yang di kebersihan, keamanan, kesehatan, perpustakaan, ya itu termasuk pending. Kemudian di kurikulum tahun ajaran 2025-2026 ini kami menggunakan masih menunggu sebenarnya. Jadi Kementerian Agama itu sampai detik ini, sampai saya bicara di depan ayah bunda, belum ada KMA yang baru. Jadi sementara ini kami masih menggunakan kurikulum Merdeka dan sudah berbasis Cinta, karena untuk Kementerian Agama mengeluarkan kurikulum berbasis Cinta. Meskipun base-nya masih kurikulum Merdeka. Jadi nanti kita komparasi gitu, kita kolaborasi gitu. Nah berdasarkan KMA kita masih menggunakan KMA lama yang sudah kabulkan, nanti tidak ada yang terbaru, soal masih lagi kita share. Itu fase A, fase B, fase C. Nah, kelas 1 ini masuk di fase A. Jadi kurikulum kami soal masih kurikulum kita. Kemudian untuk program unggulan kami adalah program tahfidz untuk yang reguler juz 30 dan doa harian. Untuk PKT ini masuk 10 juz. Kemudian ekskulnya saya sampaikan untuk yang reguler, ekskul wajib, pramuka dan bela diri. Soalnya nanti mungkin akan dijelaskan bela diri dan pramuka. Kemudian pilihannya mewarnai futsal, voli, berenang, pidato dan hadroh. Namun memang ini dibagi nanti kelas 1 itu misalnya mewarnai futsal, voli, berenang itu untuk kelas 3, 4, 5. Nah di tahun di tahun 2023-2024 kita punya program-program baru yang sebenarnya. Ini saya sampaikan program setiap tahun kita itu selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Jadi 2023-2024 yang lalu kita punya program RT Sehat, di mana setiap
mengurangi sampah. Ini sebenarnya juga nggak boleh. Sebenarnya ayah bunda bawa tumbler, di situ ada galon gitu isi sendiri. Karena sekarang sebenarnya beberapa hotel juga seperti itu ya bunda. Hotel itu sekarang tidak ada beberapa gitu ya, seperti hotel itu, beberapa hotel itu saya temukan memang nggak menyediakan apa namanya air mineral botol, tapi mereka menyediakan tumbler, kemudian di sepanjang lorong itu ada galon gitu. Jadi memang sekarang mulai digalakkan pengurangan sampah, terutama sampah plastik. Kemudian di tahun yang sama itu kita juga punya dapur, salah satu dapur sehat. Dan dapur sehat ini apa tugasnya? Itu menyediakan makan siang, yang insya Allah sehat dan bergizi. Karena kita itu termasuk sekolah yang masuk dalam kriteria aman, jajan aman anak sekolah, PJAS, aman, jajan, lupa sih katanya, PJAS gitu ya, aman. Kita sudah ikut pelatihan beberapa kali gitu terkait dengan pangan yang harus disajikan ke anak. Ini ada cateringnya, ya. Ini nanti mungkin saya jelaskan sedikit terkait dengan catering ini. Dan saya berharap bahwa untuk kelas 1 ini semua bisa ikut catering, gitu ya. Nanti saya jelaskan untuk catering tersebut. Kemudian di tahun itu kita juga sudah memasang AC untuk semua ruang kelas. Kemudian di tahun 2024-2025 kita ada perbaikan di administrasi, yaitu aplikasi administrasi terkait dengan infak dan tabungan. Insya Allah nanti setiap ayah bunda menyampaikan infak mau ataupun menabung akan ada laporan yang masuk. Ini telah diterima pembayaran infak sekian atau tabungan sekian. Kemudian di tahun ini ayah bunda, jadi mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, terutama selama saya memimpin Dua Sukoharjo ini, terhitung mulai tanggal 26 Juli 2019. Jadi saya sudah hampir 6 tahun ya, hampir 6 tahun memimpin di sini. Saya selalu evaluasi terutama terkait kegiatan tahfiz di reguler. Jadi sampai terakhir kemarin ternyata tahfiz kami itu untuk program reguler belum bisa maksimal. Sehingga pada tahun ini kita coba membuat formula baru. Apa formula barunya? Kita belajar dari program khusus tahfiz. Karena program khusus tahfiz itu lebih terarah, kemudian juga lebih capaiannya itu lebih tinggi dibandingkan yang reguler. Memang kalau dari sisi rasio, itu kan reguler sekian, mungkin di reguler itu semuanya ada berapa reguler itu? 1/berapa? Saya pernah hitung, saya lupa. 1/berapa itu. Kemudian di PKPT itu 1/6 gitu. Jadi satu anak itu mungkin handle antara 7 ya, 7-8 lah, 7-8 anak. Sedangkan di reguler itu 1/16. Jadi memang dari sisi infaknya saja juga sudah berbeda, gitu ya. Itu. Maka di sini kita mulai kelas 1 nanti kita belum masuk ke tahfiz ya Bapak Ibu ya. Belum masuk ke tahfiz, kita masih pra-tahfiz. Pra-tahfiz itu apa? Nanti akan dijelaskan oleh Guru, yaitu membaca dulu, membedakan bacaan anak. Tapi nanti kalau sudah ada yang bacaannya bagus, benar sudah masuk Al-Quran, bagaimana? Ya kita langsung layani ke tahfiznya. Gitu. Jadi tahfiz akan dimulai secara resmi di kelas 2. Namun kalau kelas 1 sudah oke, ya sudah kita langsung layani ke tahfiz. Insya Allah nanti 1/10. Jadi satu guru handle 10 anak untuk kelas 1. Karena kami bekerja sama dengan pihak lain. Itu ya, ini yang program baru. Untuk itu nanti mohon kerjasamanya, karena bagaimanapun sebuah program itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa kita bekerja sama. Ayah bunda, mohon izin ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa
miliar. 1 miliar itu kalau kita apa namanya, kita pakai gitu bahasa rumah tangganya ya, ternyata nggak cukup gitu ya, ternyata kurang. Ini saya hanya menampilkan yang anggaran-anggaran besar saja. Jadi seperti APK, seperti itu nggak saya tampilkan ya. Jadi di antaranya untuk honor GTK, untuk honor GTK non ASN itu kita 1 tahun 1,2 miliar. Nah itu diambilkan dari dana operasional Komite yang kalau ayah bunda infakkan ke kami, dibantu dengan dari pos kita gitu. Kemudian iuran gotong lomba. Jadi lomba itu kan sering ya di kabupaten untuk KKMI. Itu ada iurannya ya bunda. Iuran itu biasanya per siswa hitungannya. Misalnya seperti pos seni besok itu iurannya 1 siswa 14.000 untuk tingkat kabupaten. Untuk tingkat kecamatan 1 siswa 2.500 ya. 2.500. Nanti ada lagi KSM, iurannya berapa lagi per siswa. Kemudian ada penilaian ASPS, ASAS, ASAT, AM. Itu siswa tidak pernah kita bayar, tidak pernah bayar lagi karena diambilkan dari dana operasional Komite dan kita pos. Kemudian listrik internet, pemeliharaan AC. Dulu kita nggak boleh sampai ke situ ya Bunda. Ketika memasang AC itu sebelumnya pajak itu paling hanya 6 juta untuk 3 lokasi, 3 kampus itu. Sekarang 15 juta 1 bulannya. Kemudian pemeliharaan gedung dan halaman. Ini gedung kita itu sangat banyak gitu ya. Jadi di kampus 2 itu seluas ini, kemudian kampus 1, kampus 3, tapi dari pos kita itu hanya 70 juta. Ini nggak mungkin cukup. Kemudian air mineral kelas itu 36 juta. Dan ini masih ada banyak cerita iuran pramuka ya. Untuk depan itu ada iuran dan banyak lagi sebenarnya. Ini hanya saya sampaikan yang besar-besar. Jadi seperti membangun kampus 3, Anda persen ya kampus 3 sekarang sudah berapa? Itu dari mana? Itu juga dari dana ayah bunda semuanya. Itu habis 2,5 miliar membangun di sana itu. Kalau gedungnya ini bantuan dari pemerintah di SDSN senilai 6,7 miliar. Itu bantuan. Tapi kalau yang di PKTI memang betul-betul murni dari dana ayah bunda semuanya yang kami kumpulkan sejak saya dari tahun 2020 2021 mulai kita tabung, meskipun kadang terhenti dipakai untuk belanja komputer ya. Komputernya sudah mulai perlu diupdate, itu kita beli semuanya waktu itu 30 unit tahun 2022 kalau salah untuk kami itu guys. Jadi dana-dana tersebut semuanya dikumpulkan dari ayah bunda semuanya. Alhamdulillah yang sudah berkat dukungan orang tua selama ini di tahun 2023 itu seperti puncak prestasinya Negeri Selaju. Di tahun itu kita menjadi madrasah terbaik kedua tingkat nasional untuk pelaksanaan imunisasi sejak MI. Kemudian tahun 2023 kita meraih predikat Adiwiyata Mandiri. Di tahun yang sama kita sekolah PCAS Aman Milani. Jajan anak sekolah gitu ya. Tangan jajan anak sekolah. Kemudian di situ juga kita terakreditasi A dengan nilai 98. Terakhir ayah bunda, kalau seperti saya dulu itu kan gimana ya, kalau jadi anak itu pendidikan dari kita dengan pendidikan sekarang itu jauh berbeda. Jangan paksa anakmu untuk menjadi seperti dirimu karena mereka tidak terlahir di namamu. Biasanya orang tua itu kalau orang tuanya guru ya anaknya harus jadi guru. Seperti bapak saya guru ya, saya harus jadi guru. Akhirnya saya guru, adik saya juga guru gitu kan. Jadi harus sama dengan orang tuanya. Ini tidak bisa begitu sekarang. Ini dari Alidin Amitoy. Dan izin dapur gimana? Ini ya saya dapur sehat.
Iya ya Bunda, jadi dapur admin 2 Sukarjo itu menyediakan snack dan makan siang. Makannya nggak usah. Ini insya Allah menu akan selalu di-share minggu sebelumnya. Nah di sini sebenarnya kita tidak sekedar menyediakan makan ya, tetapi juga ingin memberikan beberapa pembelajaran. Di antaranya adalah budaya antri. Budaya antri yang mudah. Di antri seperti ini, anak itu ketika mau mengambil makan, karena makannya bukan pakai lunchbox. Kalau yang di kampus ini prasmanan gitu. Di budaya antri. Kemudian yang kedua ada makan. Jadi ketika makan, anak-anak dipimpin oleh gurunya untuk berdoa dulu, duduk. Ada yang duduknya di lantai, di teras, ada juga yang di kelas. Gitu. Jadi ada makan juga kita ajarkan di situ. Yang terakhir menumbuhkan persaudaraan. Kalau kelas besar itu sudah mulai sulit atau duduk berjajar gitu kan? Mereka cari tempat sendiri-sendiri, sesuka mereka. Gitu. Kemudian berkumpul, bersendawa di situ sambil makan. Jadi menumbuhkan persaudaraan juga. Nah, sasaran dan biayanya, sasaran itu sebenarnya seluruh siswa, seluruh murid di kelas Sukarjo. Besaran biayanya 10.000 per hari. 10.000 itu mendapatkan snack 1 kali dan makan siang. Dalam sepekan itu 4 kali, Senin sampai Kamis. Nah, nanti kalau dapat MBG bagaimana? Kalau dapat MBG ya kita stop kita. Gitu ya. Adakah yang mungkin pernah melihat madrasah atau sekolah yang dapat MBG? Kami belum pernah sekali. Video sekolah belum pernah sekali. Insya Allah semester ini. Ternyata ada yang sudah min lah ya.